Selamat pagi saya ucapkan shalom. Shalom. Bersyukur untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini, teman-temanmu, anak-anakmu Tuhan, untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menyembah dalam roh dan kebenaran, Kau hadir bagi kami di tempat ini, bahkan di rumah kami, dimanapun kami berada. Kami yang mengikuti siaran langsung, siaran ulang, kami akan dilawat, kami akan dijamah oleh Tuhan hari ini dalam penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulaikan awal Daud pada pagi hari ini. Kami ditabiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, yang melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan, haleluya. Kami menyembah Kau Tuhan yang besar.
bersyukur kepadamu, sebab Engkau baik, Engkau terlalu baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Hari ini kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami hidup bernapas karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya.
di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi katakan ku bersyukur. Yes, amen. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Ajaib dan luar biasa Engkau Tuhan. Haleluya. Dalam satu nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Yang di online selamat siang. Shalom, Tuhan memberkati. Kita buka kebenaran firman Tuhan pada pagi ini di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Buka dulu ya. Yang sudah ketemu ayatnya, kita bilang asik. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Haleluya. Haleluya. Yang sudah ketemu, haleluya. Saya bacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu sekalian ya. Yesus berkata lagi, judul perikopnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas
ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hati oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sebelum berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian dan tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan kita yang kita puji, selalu memberikan teladannya di dalam kehidupan kita sebenarnya ya. Amin. Di Alkitab ini di Lukas 15 ayat 11 sampai 32 itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini maksudnya bukan anaknya yang hilang beneran ya. Ini biasanya kita kalau bapak kita di dunia mungkin ya kalau lihat anak yang hilang ya udahlah, apalagi kalau udah gede hilang ya kan, nggak usah dicari deh, nanti juga pulang sendiri gitu ya. Tapi kalau bapak kita di surga, dia cari ini kemana nih anaknya gitu ya. Amin, haleluya. Jadi banyak itu orang Kristen itu ada yang terhilang itu hilangnya bukan karena gimana, karena dosa. Ya. Jadi karena dia udah, aduh aku udah banyak dosa, aku udah melakukan, pokoknya dosanya udah parah-parah banget deh pokoknya. Bukan dosa-dosa cuman bohongin orang tua gitu, sebenarnya dosa besar juga ya. Cuma maksudnya dosa itu udah kayaknya nggak mungkin lagi nih, aku nggak layak banget di depan Tuhan gitu ya. Dosanya yang paling mengerikan sudah aku lakukan, dan semuanya dosa udah saya lakukan Tuhan. Nggak mungkin saya datang gitu. Jadi dia udahlah, kayaknya mau ke gereja juga jadi apa, takut atau gimana, takutnya Tuhan nggak ampunin saya. Padahal sih kebenarannya Tuhan, Bapak kita yang di surga itu Bapak yang baik, dia akan pasti terima kita dalam keadaan apapun. Amin. Ya kan, jadi jangan takut ya Bapak Ibu sekalian. Sekalipun kita sudah berdosa, sudah dalam secara manusia kita bilang udah nggak mungkin saya diampunin lagi. Tetapi di dalam Bapa di surga kita, dosa sebesar apapun, kalau kita mau datang kepada Bapa, Bapa akan menerima Amin. dengan lapang Amin. dada ya, dengan hati yang gembira gitu. Ya, jadi orang Kristen itu ada dua macam. Yang satunya itu hilang dia dari gereja karena dia dosa, malu ya kan, nggak mau datang ke gereja. Yang kedua itu orang Kristen terhilang di dalam gereja. Nah, kok bisa di dalam gereja hilang ya? Nah, kadang bilangnya gini, aku udah berdoa bertahun-tahun dari kecil, udah percaya Tuhan Yesus, gak pernah melakukan ini, gak pernah melakukan itu, tapi kok aku gak dapet apa-apa ya?
Nah, di sini banyak orang Kristen yang tipikal yang kedua ini. Kenapa mereka seperti itu? Karena sebenarnya mereka tuh belum mengenal Tuhan tuh secara pribadi. Belum mengenal Tuhan secara pribadi gimana? Jadi dia tidak menjalankan apa yang Tuhan mau gitu loh. Jadi misalkan Tuhan mau kita tuh mengampuni, tapi sebenarnya kita nggak bisa mengampuni. Di mulut aja bisa mengampuni, di dalam hati tetap ada rasa benci, ada rasa jealous, ada rasa marah. Kalau pengampunannya masih seperti itu kita mendekat sama Tuhan tuh nggak bisa. Jadi orang kenapa ya doa aku nggak dijawab Tuhan? Terus sebenarnya aku nih nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Hidupku baik-baik aja dari kecil sampai segede gini nih, nggak pernah melakukan dosa, mencuri, bohong, nggak pernah gitu ya. Suci banget gitu. Nah, tapi hidupnya nggak berubah gitu-gitu aja. Terus pelayanan lagi di gereja misalkan ya. Nah itu kenapa bisa begitu? Itu karena lagi Tuhan tuh lihat hati gitu loh. Tuhan nggak lihat Bapak Ibu misalkan jago ngapain gitu ya, atau kalau di sekolahnya nilainya cum laude terus jabatannya apa di pekerjaannya. Tuhan nggak lihat itu Bapak Ibu. Tuhan lihat hati. Nah jadi kita nggak bisa bohong sama Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Jadi walaupun kita bilang aku nih udah ampunin kamu loh, gitu ya kan. Ternyata di hatinya enggak. Itu Tuhan tahu. Jadi efeknya ke kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Jadi saya baru ketemu, oh benang merahnya di sini. Kita harus betulkan dulu diri kita. Kita koreksi dulu diri kita. Apakah kita masih punya sifat-sifat yang nggak berkenan di mata Tuhan. Salah satunya itu yang paling serem sih jealous ya. Nah itu kenapa malaikat aja bisa jadi iblis, itu gara-gara jealous loh Bapak Ibu ya. Jadi dia karena jealous sama Tuhan. Padahal Tuhan sayang banget sama dia, udah sayang banget, udah semua deh buat kamu gitu. Tapi karena jealous, hanya dia melakukan segala cara, gimana caranya. Jadi orang jatuh dalam dosa itu yang pertama karena jealous. Nah dari jealous itu semua dosanya itu semuanya jadi tambah-tambah dosa yang lain gitu. Pertama sih jealous doang. Lama-lama jadi orang bisa berbuat sejahat-jahatnya gitu. Karena tidak tercapai apa yang dia mau. Wah gitu. Jadi selama Bapak Ibu di sini masih mau datang kepada Tuhan, walaupun kita sudah berdosa atau sudah jatuh, itu di Tuhan bilang sini belum 7 kali kan jatuhnya. Tuhan itu kalau cuma sekali jatuh miskin atau jatuh sakit atau jatuh apa, jangan putus asa, belum 7 kali ya kan. Karena Tuhan akan memulihkan kita 7 kali lebih hebat dari yang kita alamin gitu ya. Ini dari saya sih kutip aja ini khotbahnya dari gembala senior saya Pak Anita Karyana. Katanya kalau belum 7 kali tenang wae ya kan. Belum 7 kali. Tenang aja. Jadi kalau misalkan mau kita jatuh miskin sekali, oh belum, itu mah tenang. Masih ada 6 kali lagi ya kan. Jadi maksudnya sekali aja udah gak tahan nih Tuhan, udah setengah mati gua. Jangan 7 kali ya kan. 1 kali aja jatuh miskin udah mau mati, mau bunuh diri rasanya. Tapi itulah Tuhan kita. Tuhan kita tuh luar biasa. Jadi penderitaan kita tuh belum ada apa-apanya gitu loh artinya ya kan. Jadi karena kita mengampuni orang itu bukan karena, kalau di perjanjian lama kan katanya gini, kalau kamu mau diampuni kamu harus mengampuni dulu, pakai syarat ya kan. Nah sebenarnya di perjanjian baru Tuhan Yesus bilang tuh kita tuh nggak pakai syarat kalau ngampunin. Jadi Tuhan tuh nggak pernah kasih syarat kepada kita, kau ampuni orang dulu baru aku ampuni. Enggak, Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu gitu. Makanya kita harus ngampunin orang karena kita sudah Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kenapa kita harus mengasihi orang gitu? Karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita gitu ya. Kita oleh Tuhan banyaknya ini ya masuk ke level tipe Kristen yang terhilang di dalam gereja. Sayang sekali nih Bapak Ibu, kita udah capek-capek tiap hari ke gereja ya kan, tapi nggak dapat apa-apa gitu loh. Nah yang penting kita bagaimana membangun kembali hubungan intim dengan Tuhan, yaitu dengan hubungan pribadi. Hubungan pribadi itu didapat dari doa, baca
firman Tuhan setiap hari itu sih yang bisa kita lakukan dengan berdoa dan firman Tuhan, dengan sungguh-sungguh berdoa, Tuhan aku mau diubahkan. Dengan seperti itu nanti Roh Kudus akan mengubahkan secara otomatis ya. Jadi kita nggak sadar, oh kok aku udah berubah ya. Kadang sih bukan kita sih, orang lain sih yang melihat ya. Terutama sih keluarga terdekat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dekat sama Tuhan itu bukan karena kita di gereja setiap hari datang, bukan karena kita rajin puasa atau apa, bukan sih. Sebenarnya ketika kita bisa praktekkan firman Tuhan itu di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau praktek di depan teman-teman sih gampang, masih bisa pakai kan pura-pura bisa kan ya. Namanya di depan orang ya kan, bisa kita tetap pura-pura baik ya kan, bisa. Sebenarnya praktek firman Tuhan yang paling apa itu ya, yang paling up to date, yang paling mantap itu ya, yang paling powerful di hadapan Tuhan, diakuin kalau kamu tuh udah berubah, itu di dalam keluarga sendiri. Nah, kalau suami istri, kalau suaminya sudah mengakui bahwa istriku sudah lebih baik daripada yang dulu, nah itu berarti benar, Bapak Ibu udah berubah beneran. Kalau begitu pun sebaliknya, kalau kita tanya nih sama istrinya, misal itu bapaknya gimana ya di rumah, udah dia mah tiap hari ngamuk, tiap hari itu masih pelinnya tetap ada, wah itu mah belum. Kita tanya orang-orang yang terdekat dia. Kalau dari luar kita bisa lihat, kita berdoa tiap hari kayaknya baik-baik aja ya. Nah, kita tanya orang yang paling dekat dengan dia. Kalau dia seorang ibu, kita tanya anaknya, mamanya gimana ya? Nanti kalau kita tanya anaknya, begini, wah ini gimana ya? Kalau anak kecil kan nggak bisa bohong ya. Kalau kita marah lagi dia bilang ya kan. Kalau kita cubit dia bilang, nggak bisa bohong anak kecil. Kalau bilangin mama nggak pernah cubit kamu ya, nggak bisa. Mama kalau galak dia cubit aku tante. Wah gawat itu ya. Jadi sebenarnya, jadi ini firman ini sangat menyentuh saya. Terutama ya, jadi saya benar-benar menghidupi firman ini nggak gampang loh Bapak Ibu, benar. Jadi saya melalui maksudnya proses yang begitu panjang dan banyak suka duka yang saya ketemu dan suka kita juga ya. Permasalahan-permasalahan hidup itu biasa ya Ibu ya, Bapak Ibu, tiap hari masalah datang ya kan. Nah itulah yang yang membuat saya lebih saya salah gitu. Kalau dulu nggak tahu saya salah, pokoknya saya bener. Nggak mau ditegur ya kan, maunya aku yang bener, temperamental. Kalau sendiri saya Bapak Ibu backgroundnya orang seberang ya, orang seberang itu ya orang Palembang terutama ya. Dari cerita gembala senior saya, katanya dia hampir 2 kali mati di Palembang. Saya baru tahu kalau gembala senior saya pernah di Palembang, kata dia. Dan dia itu pernah juga karena kenakalan remaja. Karena itu, kenapa Pak Agung ditangkap polisi? Emang Bapak ngapain? Nah, beliau cerita, katanya maka dia kenakalan remaja berantem ceritanya. Karena dia udah pernah tinggal di Palembang. Di Palembang itu kan selalu pakai bawa badik di sini. Jadi begitu dia kembali ke Jawa, dia berantem. Dia kebawa sama orang Palembangnya. Ayo, kata dia, keluarlah itu bandingnya. Nah di situ dia ditangkap polisinya gitu loh. Jadi saya sangat terinspirasi dengan cerita beliau. Dan yang kedua, dia mau mati di Palembang karena dia berantem juga, mau dikeroyok sama 12 orang bawa pisau. Dia sendirian di rumah petak. Tahu sendiri Bapak Ibu, rumah petak itu kata beliau enggak ada pintu dari belakang, enggak ada pintu dari samping, cuman ada pintu dari depan. Mau kabur kemana ya kan? Udah 12 orang datang, cuman dia bilang Tuhan Yesus. Cuman dia bisa bilang begitu, nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba nggak jadi dikeroyok dia bilang. Nah jadi itulah ya. Jadi maksudnya Tuhan itu selalu menolong kita tepat pada waktunya. Itu saya yakin dan percaya benar. Pokoknya detik-detik terakhir, detik-detik kita udah mau mati, ataupun detik-detik kita udah gimana nih Tuhan, udah sampai seperti itu, Tuhan pasti tolong gitu. Cuma kan kadang manusianya nggak sabaran. Aduh aku kok belum ditolong ya, orang belum detik-detik terakhir. Belum kritis ya. Jadi kalau kayak bilang ini, aduh keuangan saya
belum ditolong ya, belum kritis. Nah, kalau udah kritis Tuhan tahu kritisnya di mana. Jangan bisa bohong. Jadi kalau nggak bisa palsu. Kalau misalkan masih belum kritis, kritis sama manusia sama kritis Tuhan kan beda. Kalau kata kita tinggal 10.000 udah kritis ya kan. Kata Tuhan masih belum kritis ya kan. Nah, jadi percaya aja. Pokoknya saya ikut Tuhan Yesus itu percaya. Udah percaya aja. Nah, banyaknya ini ngomong tidak di mulut percaya, dalam hati masih nanya, apa bener ya? Bener gak ya dia datang pada detik-detik itu? Nah, itu sebenarnya hati ini yang paling susah Bapak Ibu. Hati ini paling susah untuk bersandiwara, terutama sama Tuhan ya. Nggak bisa. Pokoknya dia tahu isi hatimu apa. Ya, betul. Jadi ngapain gitu loh? Kan dia tahu. Ngapain kita pura-pura ya kan? Ya udahlah Tuhan, aku emang begini, terus aku mau bagaimana gitu. Kita terus terang aja sama Tuhan gitu. Kalaupun kita bisa belum mengubahkan hati kita, masih ada rasa sakit hati, jealous, aku bisa ngampuni Tuhan, tapi masih ada sedikit sakit, gimana ya Tuhan? Ya ngomong lagi, gimana Tuhan, mampukan aku untuk bisa mengampuni sepenuhnya. Gitu aja. Sebenarnya ini ada juga saya dari video orang Korea, dia cerita meninggal dunia. Meninggalnya itu seminggu 7 harian ya, dia meninggal dan dibawa Tuhan ke surga. Nah, di sana dia lihat, loh, kok ada orang ibu yang setiap hari melayani Tuhan gitu kan ya. Dia jadi penatua, jadi segala macam lah di gereja. Bertahun seumur hidupnya dia mengabdikan diri kepada Tuhan. Terus setiap hari ya baca firman Tuhan. Pokoknya dia jalanilah semua yang diajarkan agama kita ya. Terus dia bilang kepada Tuhan, Tuhan loh, dia kan udah melayanimu Tuhan. Dia sudah mengabdikan hidupmu kepadamu. Kenapa dia masuk neraka Tuhan? Jadi apa yang membuat dia masuk neraka? Tahu Bapak Ibu kenapa? Ternyata ibu ini sampai akhir hidupnya dia tidak bisa memaafkan suaminya. Nah, jadi berarti pengampun itu melebihi segalanya. Jadi kita itu walaupun kita sudah beribadah siang malam, berdoa pagi siang 7 kali sehari, dan puasa selama setahun 3 tahun berturut-turut, tapi kita tidak bisa mengampuni dengan seikhlas-ikhlasnya. Akhirnya sampai sana nggak selamat juga Bapak Ibu. Jadi itu kan kita pikir kita sepele ya, udahlah aku nggak maafin suami gue, emang kenapa? Ya di dunia kita bisa bilang begitu. Nah itu tuh akhirnya seperti itu gitu, arti pengampunan itu. Ya. Jadi saya kira demikian dulu firman hari ini. Kita kesambung dengan Pak Gembala, mungkin ada yang ditambahkan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak atas firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang menyembuhkan kami, firman-Mu yang menolong kami Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan di atas nama segala nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Shalom. Semua diberkati Tuhan, amin. Ya, kita sama-sama saudara terus bertumbuh di dalam Tuhan, amin. Apa yang disampaikan Bu Indri saudara itu merupakan pengalaman pribadi ya. Apa yang dialami ternyata perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Ya saudara, seperti tadi disampaikan bahwa ternyata memang kalau kita punya hati yang jealous, punya hati yang iri hati, itu adalah sumber daripada masalah. Akhirnya saudara merembet kemana-mana gitu loh. Kalau mobil satu rusak gitu ya, bagian mesinnya itu akan merembet kemana-mana gitu ya, kalau nggak dibenerin. Sama dengan hati kita, kalau kita punya iri hati, punya jealous gitu ya, itu akan merembet kemana-mana. Itu nggak boleh, nggak baik. Amin. Firman Tuhan katakan saudara dalam Yakobus pasal 3 ayat 14, 15 dan 16. Yakobus pasal 3 ayat 14, 15 dan 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa saudara? Dan
Segala macam perbuatan jahat. Bukan hanya kekacauan, tapi segala macam perbuatan jahat. Oleh karena itu saudara, minta sama Tuhan, jaga hatiku Tuhan. Minta sama Tuhan, aku mau Tuhan menjaga hatiku. Amin. Kalau kita jealous, iri hati seperti yang disampaikan Bu Indri, saudara, yang ada saudara, Anda dan saya mengalami kekacauan, dan kita dengan mudahnya melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, saudara. Tidak sedikit saudara yang akhirnya orang menghalalkan segala cara demi kaya, demi dapat duit. Makanya koruptor ada di bangsa ini. Kenapa? Karena iri hati, ngelihat mungkin pejabat satu punya mobil yang lebih bagus, ngelihat mungkin tetangga satu punya rumah yang lebih bagus, ngelihat tetangga satu yang mungkin baru nikah lagi dengan istri muda, gitu kan? Iya kan? Iri hati, gitu. Nah, kehidupan kita saudara, ingat, kita nggak boleh satu dengan yang lainnya saing-saingan di dalam hal duniawi, saudara. Nggak boleh. Justru yang harusnya kita saling berlomba-lomba di dalam Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Dia, bagaimana kita saudara memberi yang terbaik buat Dia, gitu loh. Dalam hal apa? Berlomba-lomba untuk pekerjaan Tuhan. Kamu udah bawa 1 jiwa ya? Aku pengen bawa jiwa besok. Nah gitu. Amin. Kamu udah pelayanan ini ya? Aku juga pengen melihat kamu udah bagi firman, aku juga pengen termotivasi. Suatu hari nanti juga aku pasti bagi firman. Nah, termotivasi dalam hal yang baik, gitu loh. Jangan ngelihat, ini si bapak itu baru punya istri muda. Wah, aku iri pengen punya istri muda. Akhirnya salah, nggak benar. Amin. Wah, si ibu itu baru punya berlian. Aku pengen punya berlian. Cuman hanya sekedar prestis, saing-saingan dunia. Yang ada saudara makin lama makin kacau. Suaminya nggak bisa memenuhi, kita marah sama suami kita. Halo, kacau. Dan dari situ timbul macam-macam perbuatan jahat. Katakan amin. Nah, oleh karena itu Tuhan mau belajar saudara. Kita saudara hidup terus di dalam Tuhan. Jangan kita jadi anak yang terhilang. Jangan kita juga jadi anak yang sulung yang ada di dalam rumah Bapa yang tidak menikmati anugerah Tuhan. Lalu kemudian jealous. Ngelihat orang lain yang baru bertobat diberkati, jealous. Ngelihat orang lain yang baru mungkin saudara pelayanan dipakai Tuhan luar biasa, jealous. No. Saya rindu dari tempat ini bangkit nabi-nabinya Tuhan, gembala-gembala, penginjil-penginjil, rasul-rasul. Saya rindu Bapak Ibu Saudara dipakai Tuhan luar biasa semua. Tanpa sedikit pun saya merasa tersaingi. Itu yang berhasil dalam pelayanan. Itu yang Tuhan mau. Gereja ini bukan gereja one man show. Kita gereja bersama. Bethany Fresh Anointing saudara adalah gereja sel yang apostolik. Anda bisa merintis fresh cell. Anda bisa merintis kelompok-kelompok, persekutuan-persekutuan dimanapun kita berada. Menjangkau orang-orang yang terhilang, menjangkau orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Mungkin saya nggak bisa memperhatikan teman-teman Anda, saudara-saudara Anda, tapi lewat Anda, lewat Bapak Ibu Saudara semua, Anda bisa memperhatikan mereka. Amin. Jadi saya mengembalakan, nanti kemudian saya mengembalakan Anda mengembalakan 10 orang lagi yang lain, atau mengembalakan 30 orang lagi yang lain. Kalau saya mengembalakan Bapak Ibu Saudara semua dan Anda tidak mengembalakan yang lain, artinya saudara betapa sayangnya kita, saudara. Betul nggak? Justru saya pengen menduplikasi. Pak Agung menduplikasi saya. Saya menduplikasi Bapak Ibu menduplikasikan juga orang lain lewat hidup Bapak Ibu Saudara semua. Makanya saya percayakan Andre, ayo Andre bangkit, pelayanan youth, semangat lagi. Nah, yang punya anak-anak youth bawa nanti sore jam 5 ya. Nanti sore jam 5. Kita paksa anak-anak kita untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Duplikasi. Nanti Andre dimuridkan semua anak-anak youth supaya mereka juga menduplikasi hidup mereka kepada orang lain. Waktu saya bertobat umur 16 tahun, dari situ saya pelayanan di pinggir lapangan basket, saya pelayanan di tempat futsal, saya pelayanan dengan anak-anak SMP, SMA. Sampai sekarang saya terus saudara mengembalakan jiwa-jiwa. Itu yang justru menjadi motivasi. Irinya saya bukan lagi iri, punya mobil A, punya mobil B, punya rumah A, punya pakai perhiasan, pakai jam tangan mewah, enggak. No. Bukan itu.
Kalaupun Tuhan izinkan kita pakai, itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Bukan karena kesombongan langsung kita lantas kemudian pakai, ya susah, berat, susah, mau ngangkat tangan susah karena beratnya berlian, karena beratnya jam tangan. Ataupun kalau ngangkat, oh haleluya, Tuhan baik, sampai dipamer-pamer. No, bukan gitu saudara. Amin. Kita katakan haleluya. Kita semua hari ini maju bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kalau ada masalah, ingat, sekalipun ada masalah 7 kali orang benar jatuh, namun dia tidak akan dibiarkan, saudara. Dia pasti akan bangkit kembali. Jadi kalau masih jatuh, masih ada pergumulan seperti Bu Indri tadi, belum 7 kali, ya kan? Belum kritis, gitu ya kan? Ya kan? Belum kritis, gitu ya. Ya, kalau hari ini mungkin ada masalah, Tuhan belum tolong. Ingat, mungkin saudara Anda belum kritis, masih ada Tuhan tolong. Oleh karena itu banyak-banyaklah bersyukur, bukan bersungut-sungut. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Dan percayalah, sekalipun kamu dicobai, Tuhan ada di sana. Allah ada di situ untuk memberikan kekuatan, menolong kita semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Shikalalabaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku, Engkau ajaib Tuhan, Engkau pulihkan setiap kami. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Oh, Kau turun tangan memberkatiku. Berikan tepuk tangan saudara-saudara. Haleluya. Mari berbahasa roh. Shikalalabaya. Oh, ya Allah, mari saudara, biarlah hidup kita dibaharui di dalam Tuhan. Oh, lama sekele. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa saat ini untuk setiap kami semua Tuhan yang menyaksikan tayangan ini dan juga kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau Tuhan, hati kami Tuhan memiliki hati yang benar di hadapan-Mu. Kami buang semua iri hati, kami buang semua kekecewaan dalam hidup kami. Kami gak mau Tuhan hidup kami kacau, kami gak mau hidup kami Tuhan yang akhirnya hidup kami Tuhan jahat di hadapan-Mu. Kami minta ampun Tuhan, baharui kami. Sekalipun ada banyak pergumulan, sekalipun mungkin ada banyak
Orang-orang yang membentuk kami, memproses kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Kami percaya Tuhan pasti memulihkan keadaan kami. Kami percaya Tuhan pasti mengangkat kami. Tuhan pasti mempromosikan kami. Angkat tanganmu saudara. Tuhan berkata pagi ini buat setiap engkau, dimanapun kau berada, dengar baik-baik firman. Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup. Tuhan punya rancangan yang dahsyat dalam hidup. Segala kepunyaan Bapa, dikatakan firman Tuhan dalam Lukas 15, adalah kepunyaan. Haleluya. Segala kepunyaan Bapa adalah kepunyaanmu. Terima itu dalam nama Yesus. Teruslah melekat dengan Tuhan. Teruslah bersama dengan Tuhan. Dia akan limpahkan anugerahnya bagimu. Terima kebaikannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau sudah memberkati kami. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu yang sakit. Pak Aseng yang ada di Pontianak Tuhan, saat ini kami percaya Tuhan Yesus Tuhan menjamah, sehingga Tuhan swab virus coronanya Tuhan 100% sudah tidak ada lagi di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga demi keluarga yang ada di jemaat BFA Bekasi, BFA Cibubur, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dengan berkat berkelimpahan, kasih setia Tuhan, panjang umur, berkat Tuhan turun dalam kehidupan mereka, kesehatan turun dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Butere yang ada di Tarutung Tuhan, yang bersama dengan orang tuanya. Tuhan, kami percaya memberikan kesehatan. Kami percaya Tuhan Yesus sukacita ilahi turun buat kehidupan Butere dan juga Tuhan keluarga yang ada di Tarutung. Kami berdoa Tuhan buat seluruh umat-Mu Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan ekonomi, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Ini musim yang baru. Ini musim kelimpahan bagi kami. Ini musim penuaian bagi kami. Gereja ini pasti menuai. Gereja ini Tuhan, pasti Tuhan terus boleh memenangkan banyak jiwa. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami perlukan untuk pembangunan, dana, gedung dan sebagainya, kami percaya Tuhan sudah melimpahinya dengan berkat berlimpah. Kami angkat kedua tangan kami, dan sebelum kami pulang Tuhan, kami terima berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus turun dalam kehidupan kami mulai dari saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Semua persembahan ucapan syukur kami bawa ke rumah Tuhan, kami percaya kami akan tuai 10, 100, bahkan 1000 kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati. Bersama katakan, sekali lagi katakan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Aku waktu tidur. God bless you.